Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan hari ini dari Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak sekali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca, dengarkan, dan renungkan bersama ini. Berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan ini. Matthew Henry memberikan pembelajaran dari Mazmur 130 ini. Mazmur ini menurutnya tidak menceritakan suatu permasalahan duniawi yang sementara, entah yang bersifat pribadi atau umum, tetapi sepenuhnya membahas perkara-perkara jiwa. Mazmur ini dianggap sebagai salah satu dari mazmur-mazmur pertobatan, yang kadang-kadang digunakan oleh para petobat ketika mereka diterima masuk ke dalam jemaat. Dalam menyanyikannya, kita semua berkepentingan untuk menerapkannya kepada diri kita sendiri. Si pemazmur di sini mengungkapkan keinginannya terhadap Allah, pertobatannya di hadapan Allah, penantiannya akan Allah, dan pengharapan-pengharapannya dari Allah. Seperti halnya di dalam air wajah memantulkan wajah, demikian pula dengan hati semua petobat yang rendah hati satu sama lain. Dalam ayat-ayat ini kita diajar, apapun keadaan kita, meskipun begitu mengenaskan, kita harus terus berseru kepada Allah. Selagi kita terus berseru kepada Allah, kita harus meyakinkan diri kita sendiri akan jawaban damai darinya. Kita diajar untuk merendahkan diri kita sendiri di hadapan keadilan Allah sebagai orang yang bersalah dalam pandangannya, dan sebagai orang yang tidak mampu untuk memberi jawaban atas satu pun dari 1000 pelanggaran kita. Marilah kita belajar di sini untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita, bahwa kita tidak dapat membenarkan diri kita sendiri di hadapan Allah, atau menyatakan diri tidak bersalah. Marilah kita belajar di sini untuk mengakui kuasa dan keadilan Allah yang sedemikian rupa sehingga seandainya Dia terlalu memperhatikan kesalahan apa yang kita perbuat, maka tidak akan ada harapan bagi kita untuk luput darinya. Marilah kita belajar untuk mengagumi kesabaran Allah dan penahanan dirinya. Dengan demikian, kita mengerti anugerah Allah yang ditemukan dan diserukan kepadanya oleh orang berdosa yang bertobat. Kewajiban yang dirancang bagi kita dalam penemuan itu dan yang disimpulkan darinya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dengan firman Tuhan yang demikian, kita mengerti bahwa si pemazmur mengajak dirinya sendiri untuk percaya kepada Allah dan menantikan Dia. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, amatilah kebergantungannya kepada Allah yang diungkapkan dalam puncak kegembiraan, karena mazmur ini adalah nyanyian ziarah atau nyanyian
mendaki. Dasar dari kebergantungan itu karena kita mengharapkan firman-Nya. Kadar kebergantungan itu lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, yang yakin betul bahwa pagi akan datang. Sangat mendambakan tibanya waktu pagi. Ia mendorong semua umat Allah dengan cara serupa untuk bergantung dan percaya kepadanya. Berharaplah kepada Tuhan. Dua alasan penting karena terang alam menyingkapkan kepada kita bahwa padanya ada kasih setia, dan karena terang Injil menyingkapkan kepada kita bahwa ada pembebasan padanya yang dirancang olehnya dan akan dikerjakan pada kegenapan waktu. Dengan demikian, saudara yang kekasih di dalam Kristus, pembebasan ini adalah penebusan dari dosa, dari semua dosa, dan oleh sebab itu penebusan ini tidak lain dan tidak bukan adalah penebusan kekal yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Disinilah kita, saudara, mengalami kekayaan dari pembebasan ini. Inilah pembebasan yang diadakan oleh Tuhan. Dan kita orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari pembebasan ini. Dia, Tuhan, yang membebaskan dan yang mengikatnya dengan covenant, sehingga kita menikmati hidup yang dibebaskan oleh Tuhan Allah. Saudara yang kekasih dalam Kristus, tentunya kita akan menelusuri lebih mendalam lagi dari Mazmur 130 ini, yang membuka diri sebagai seruan dari kedalaman hati, De Profundis, yang mencerminkan realitas eksistensial manusia berdosa yang berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus. Seruan pemazmur bukan sekedar ungkapan emosional, tetapi sebuah pengakuan teologis bahwa hanya Allah yang dapat menjangkau manusia yang tenggelam dalam krisis moral, spiritual, dan historis. Pemazmur mengangkat aspek mendasar dari kehidupan iman, yaitu pengakuan akan ketidakmampuan manusia untuk menyelamatkan dirinya. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan, untuk menyatakan bahwa realitas dosa bukan sesuatu yang dapat dinaikkan oleh kekuatan manusia. Seruan ini menunjukkan teologi anugerah, bahwa keselamatan dimulai bukan dari usaha manusia yang naik kepada Allah, tetapi dari Allah yang turun mendengar jeritan umatnya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, aspek mendengarkan dalam Mazmur ini menunjukkan kepekaan Allah yang personal. Seruan agar Allah memperhatikan suara permohonannya, menyoroti bahwa iman bukan kepada Allah yang jauh atau impersonal, tetapi kepada Allah yang dekat, yang penuh belas kasihan, dan yang terlibat dalam kehidupan manusia. Pengakuan ini, saudara, jika engkau mengingat-ingat kesalahan, siapakah yang dapat tahan? Menjadi fondasi penting dalam teologi pengampunan. Pemazmur menyadari bahwa keadilan Allah yang sempurna menempatkan manusia dalam posisi tanpa harapan. Namun justru melalui kesadaran inilah kasih karunia menjadi nyata. Saudara, bahwa ayat berikutnya menekankan bahwa padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti. Di sini pemazmur menjungkir balikkan logika manusia, bahwa pengampunan tidak dapat melahirkan kesembronoan, tetapi justru hormat dan kesalehan yang lebih mendalam. Ketika saya dan saudara menyadari bahwa hidup kita ditopang oleh belas kasihan Allah, maka takut akan Tuhan menjadi respon yang wajar yang keluar dari hati, perkataan, dan perbuatan kita. Karena itu, saudara, di bagian tengah pemazmur mengungkapkan dimensi penantian yang penuh pengharapan. Aku menanti-nantikan Tuhan, lebih daripada penjaga menantikan pagi. Ini menggambarkan iman yang bertahan dalam gelap sambil memandang terang yang pasti tiba. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur ini tidak romantis atau melarikan diri dari realitas, tetapi justru untuk menunjukkan keteguhan rohani dalam ketegangan antara pengakuan dosa dan penantian akan pemulihan. Saudara, ada perbandingan
dua kali dijelaskan, lebih daripada penjaga menantikan pagi, menegaskan kepastian terbitnya kasih setia Tuhan, sebagaimana matahari tidak pernah absen, demikian juga janji Allah tidak pernah gagal. Penekanan repetitif ini menunjukkan intensitas iman dari pemazmur. Harapan bukan probabilitas, tetapi kepastian mutlak berdasarkan karakter Allah sendiri. Mazmur ini kemudian bergerak dari pengalaman personal menuju panggilan komunal. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Ini menunjukkan bahwa pengalaman pribadi pemazmur bukan untuk dirinya saja, melainkan menjadi kesaksian bagi komunitas. Dalam tradisi Israel, pemulihan individu sering menjadi pola bagi pemulihan umat Allah. Puncak teologis dari Mazmur ini terletak pada pengakuan bahwa pada Tuhan ada kasih, setia, dan kelimpahan tebusan. Istilah tebusan yang dalam bahasa Ibrani disebut pedut menunjukkan tindakan Allah yang aktif menyelamatkan umatnya, bukan sekedar memaafkan tetapi membebaskan, memulihkan, dan menegakkan kembali hubungan perjanjian. Akhirnya saudara, pemazmur menegaskan janji bahwa Allah lah yang akan menebus dari segala kesalahannya Israel. Ini bukan harapan abstrak, melainkan deklarasi iman yang bersumber dari karakter Allah yang telah membebaskan Israel sejak keluar dari Mesir. Pengampunan menjadi bukan hanya tindakan legal, tetapi tindakan penyataan Allah sebagai penebus sejati yang membentuk masa depan umatnya. Bagaimana kita, saya dan saudara menerapkan Mazmur ini dalam konteks kehidupan kita saat ini? Tentunya kita menghadirkan pesan kuat bagi kita, bagi masyarakat, bagi orang-orang di sekitar, di mana kita hidup dalam ketegangan, politik, dan moral. Seruan dari kedalaman mencerminkan kondisi banyak orang yang bergumul dengan ketidakadilan, korupsi, kerusakan moral, dan krisis spiritual. Saudara, dalam konteks demikian, banyak orang merasa tidak memiliki tempat bersandar. Justru sebaliknya, pemazmur ini mengajak kita untuk kembali kepada Allah di dalam dan melalui Kristus, yang senantiasa mendengar jeritan serta memberi pengampunan untuk memulihkan identitas kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pengampunan melahirkan takut akan Tuhan, dan ini sangat relevan bagi bangsa yang membutuhkan pemimpin dan warganya untuk hidup dalam integritas. Karena itu saudara, marilah kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, orang-orang tebusan, menjadi komunitas yang menanti Tuhan dengan harapan yang teguh. Ia menghadirkan kesaksian alternatif terhadap keputusasaan. Dengan akhirnya kita mengatakan bahwa Mazmur ini meneguhkan bahwa pemulihan, baik sosial, moral, dan yang lainnya, hanya mungkin jika dimulai dari pemulihan rohani, yaitu pengakuan dosa, penantian pada Tuhan, dan hidup yang berakar di dalam kasih setia Allah yang menebus di dalam dan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dengan renungan, pembahasan, pembelajaran dari Mazmur 130 ini akan memiliki dorongan untuk kita sungguh-sungguh hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.